Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran, Surat An-Nisa. Ayat 34. Tafsirnya, kaum lelaki menjadi pemimpin artinya mempunyai kekuasaan terhadap kaum wanita, dan berkewajiban mendidik dan membimbing mereka, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian kamu atas lainnya, yaitu kekuasaan dan sebagainya, dan juga karena mereka telah menafkahkan atas mereka, harta mereka. Maka wanita-wanita yang solehah ialah yang taat kepada suami mereka, lagi memelihara diri di balik belakang, artinya menjaga kehormatan mereka dan lain-lain sepeninggal suami, karena Allah telah memelihara mereka sebagaimana dipesankannya kepada pihak suami itu. Dan wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyus artinya pembangkangan mereka terhadap kamu, misalnya dengan adanya ciri-ciri atau gejala-gejalanya, maka nasihatilah mereka itu, dan ingatkan supaya mereka takut kepada Allah, dan berpisahlah dengan mereka di atas tempat tidur, maksudnya memisahkan kamu tidur ke ranjang lain jika mereka memperlihatkan pembangkangan, dan pukullah mereka yakni pukullah yang tidak melukai jika mereka masih belum sadar, kemudian jika mereka telah menaatimu mengenai apa yang kamu kehendaki, maka janganlah kamu mencari gara-gara atas mereka, maksudnya mencari-cari jalan untuk memukul mereka secara aniaya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar, karena itu takutlah kamu akan hukumannya jika kamu menganiaya mereka. Ayat 35. Tafsirnya, dan jika kamu khawatir timbulnya persengketaan di antara keduanya, maksudnya di antara suami dengan istri terjadi pertengkaran, maka utuslah kepada mereka atas kerelaan kedua belah pihak, seorang penengah yakni seorang laki-laki yang adil, dari keluarga laki-laki, atau kaum kerabatnya, dan seorang penengah dari keluarga wanita, yang masing-masingnya mewakili pihak suami tentang putusannya untuk menjatuhkan talak atau menerima huluk atau tebusan dari pihak istri, dalam putusannya untuk menyetujui huluk. Kedua mereka akan berusaha sungguh-sungguh dan menyuruh pihak yang aniaya supaya sadar dan kembali, atau kalau dianggap perlu buat memisahkan antara suami istri itu. Firman-Nya, jika mereka berdua bermaksud, maksudnya kedua penengah itu, mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberikan taufik kepada mereka, artinya suami istri, sehingga ditakdirkan nyalah mana-mana yang sesuai untuk keduanya, apakah perbaikan ataukah perceraian. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu, lagi Maha mengenali, yang batin seperti halnya yang lahir. Ayat 36. Tafsirnya, sembahlah olehmu Allah dengan mengesahkannya, dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan suatu pun juga. Dan berbuat baiklah kepada kedua ibu bapak dengan berbakti dan bersikap lemah lembut, kepada karib kerabat, atau kaum keluarga anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang karib artinya yang dekat kepadamu dalam bertetangga atau dalam pertalian darah, dan kepada tetangga yang jauh artinya yang jauh daripadamu dalam kehidupan bertetangga atau dalam pertalian darah, dan teman sejawat, teman seperjalanan atau satu profesi, bahkan ada pula yang mengatakan istri, ibnu sabil yaitu yang kehabisan biaya dalam perjalanannya, dan apa-apa yang kamu miliki, di antara hamba sahaya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong, atau takabur, membanggakan diri, terhadap manusia dengan kekayaannya. Ayat 37. Tafsirnya, orang-orang yang menjadi mubtada, kikir mengeluarkan apa yang wajib mereka keluarkan dan menyuruh manusia supaya kikir pula dengannya, serta menyembunyikan karunia yang telah diberikan Allah kepada mereka berupa ilmu maupun harta, dan mereka ini ialah orang-orang Yahudi, sedangkan yang menjadi kabar mubtadanya ialah, bagi mereka ancaman dahsyat dan kami sediakan bagi orang-orang yang kafir terhadap hal itu dan hal-hal lainnya, siksa yang menghinakan. Ayat 38. Tafsirnya, dan orang-orang yang diatofkan kepada orang-orang yang sebelumnya, menafkahkan harta mereka karena riya kepada manusia, artinya karena mereka ingin dipuji, dan mereka tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari akhir, misalnya orang-orang munafik dan kafir Mekah. Barang siapa yang menjadi sejawat setan artinya temannya, maka ia akan mengikuti perintahnya dan akan melakukan seperti apa yang dilakukannya, maka setan itu adalah teman yang seburuk-buruknya. Ayat 39. Tafsirnya, apa salahnya bagi mereka jika mereka beriman kepada Allah dan hari yang akhir, serta menafkahkan sebagian rezeki yang diberikan Allah kepada mereka, artinya apa bencana dan kerugiannya bagi mereka. Pertanyaan ini berarti sanggahan, sedangkan lafadz lau, masdariyah, artinya tak ada mudorotnya di sana itu, hanya kondisi di mana mereka berada itulah yang membawa mudorot atau bencana. Dan Allah Maha mengetahui keadaan mereka, sehingga akan dibalasnya apa yang mereka lakukan. Ayat 40. Tafsirnya, sesungguhnya Allah tidak menganiaya seorang pun, walau sebesar zarah, artinya sebesar semut yang paling kecil, misalnya dengan mengurangi kebaikan-kebaikannya atau menambah kejahatan-kejahatannya, dan sekiranya ada kebaikan sebesar zarah dari seorang mukmin, menurut satu kiroat dengan baris di depan sehingga merupakan tammah, niscaya Allah akan melipat gandakannya, dari 10 sampai lebih dari 700 kali lipat. Menurut satu kiroat tanpa tasydid, sehingga menjadi, yudho'ifuha, dan mendatangkan dari sisinya, di samping ganjaran yang berlipat ganda itu, pahala yang besar tak dapat diperkirakan oleh seorang pun juga. Ayat 41. Tafsirnya, maka bagaimanakah keadaan orang-orang kafir nanti, jika kami datangkan dari setiap umat seorang saksi, yakni nabi mereka masing-masing yang menyaksikan amal perbuatan mereka, dan kami datangkan kamu, hai Muhammad, sebagai saksi atas mereka itu, yakni umatmu. Ayat 42. Tafsirnya, di hari itu, yakni hari kedatangannya,
Orang-orang kafir dan yang mendurhakai Rasul, menginginkan agar, seandainya, mereka disamaratakan dengan tanah. Lafat tusawwa, dalam bentuk pasif dan ada pula yang membacanya dalam bentuk aktif, dengan menghilangkan salah satu dari huruf ta-nya, pada asal lalu mengidghamkannya pada huruf sin, artinya dari tustawa, sedangkan maksudnya ialah mereka ingin agar menjadi tanah karena mereka tercekam rasa takut yang hebat, sebagaimana tersebut pada ayat lain, dan orang kafir berkata, wahai kiranya nasib, kenapa adaku tidak menjadi tanah saja? Dan mereka tidak dapat menyembunyikan kepada Allah suatu peristiwa pun, mengenai apa yang mereka kerjakan. Tetapi pada kali yang lain mereka masih mencoba-coba juga untuk menyembunyikan sebagaimana tersebut dalam Al-Quran, dan mereka berkata, demi Allah Tuhan kami, tidaklah kami mempersekutukanmu. Sadaqallahul azim.